Apa itu matriks, inverse, OBE? Mari kita bahas. Hai, perkenalkan, nama saya Steven Mulya Cendratama. Saya, Winston Eric Riandi Harvin. Kami dari Computer Engineering Bina Nusantara. Inverse dapat diartikan sebagai kebalikan atau fungsi yang membalik aksi dari suatu fungsi. Sedangkan matriks merupakan sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Bagaimana cara mencari inverse matrix? Inverse matrix dapat dicari melalui cara OBE. OBE merupakan singkatan dari operasi baris elementer, yang berarti suatu metode yang digunakan untuk mencari inverse matrix dengan mengubahnya menjadi matriks identitas. Pemakaian operasi baris elementer. Yang pertama, pertukaran baris. Operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Yang ketiga, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol dengan baris yang lain. Nah, sekian teori penjelasan singkat dari saya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Thank you Steven untuk penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan tentang cara untuk menginverse matriks menggunakan cara OBE. Nah, format OBE itu ditulis dengan format sebagai berikut. A, ini I. Maksudnya apa? A ini adalah matriks yang ingin diinverse. Sedangkan I adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang terdiri atas 1 dan 0. Satunya itu di diagonalnya. Berarti contohnya ini. Jadi, kita harus mengubah bagian A, matriks yang kita ingin inverse, menjadi matriks identitas, dan nantinya identitas matriks yang terkena operasi OBE akan berubah menjadi matriks inverse. Daripada susah-susah, mendingan kita langsung coba deh ke contoh soal ini. Di samping kita sudah memiliki contoh soal, yakni 1, 101, 2, 102, 0210, dan 0121. Iya, kali ini kita akan menginverse matriks dengan cara OBE 4x4. Memang nggak banyak, namun aku percaya nih, kalian pasti bisa kok untuk menyelesaikan matriks ini. Gimana caranya? Pertama, jangan panik. Kita ingat, kita memiliki pola yang kita harus tulis dulu. Bentuk. Jadi kita menulisnya dengan seperti ini. 1, 101, 2, 102, 0210, 0121, kemudian kita tulis matriks identitasnya. Nah, setelah itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Steven, kita harus melakukan operasi OBE. Gimana sih caranya melakukan operasi OBE tersebut? Kayak kita mulainya dari mana? Oke, jadi kita mulainya seperti ini. Misalnya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Dari matriks ini, kita pertama harus mengubah bagian yang di atas menjadi 1. Kemudian kita mengubah bagian sini menjadi 0. Mengubah I menjadi 0. Dan kemudian menjadi 0. Setelah kita mengubah satu sisi menjadi bentuk seperti ini, kita harus mengubah diagonal kedua, baris kedua, kolom kedua menjadi 1. Yakni di kasus ini F. Setelah itu, kita mengubah yang B menjadi 0. Terus kita mengubah yang J menjadi 0. N menjadi 0. Dan pola ini akan kita lakukan secara terus-menerus hingga kita mendapatkan matriks identitas. Nah, sekarang
kita akan melakukan operasi OBE. Nah, ada baiknya kita pertama menukarkan baris tersebut. Mengapa? Karena kita ingin memastikan angka terbesar terletak di baris pertama, kolom pertama. Maka dari itu kita melakukan operasi OBE B12. Kita akan nukarnya sebagai 2102, 0100, 1101, 1000. Kemudian, kita harus menulis kembali bagian yang tidak terkena operasi OBE. Nah, setelah kita melakukan operasi ini, langkah selanjutnya adalah kita mengubah bagian baris 1, kolom 1, bagian ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan operasi B12 kurung min 1. Ini artinya apa? Artinya adalah kita mengubah baris pertama dengan cara baris pertama ditambah dengan min 1 yang dikalikan dengan B2. Berarti kita akan mengubahnya sehingga hasilnya sebagai 1001 min 1100. Kemudian bagian yang tidak terkena operasi OB kita akan tuliskan kembali. 101, 100, 0210, 0010, 0121, 0001. Kemudian kita akan melakukan operasi OBE lagi. Untuk apa? Kita ingin mengubah baris kedua kolom pertama menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan operasi B21 kali sama min 1. Ini artinya kita melakukan operasi B2 kepada kolom baris kedua dengan cara B2 ditambah dengan negatif 1 dari B1. Kita bisa tuliskan kembali seperti ini. Berarti jadinya 1001 min 1, 100. Kemudian baris kedua kita akan ubah, berarti jadi 0, 1, 00, 2, min 1, 00. Kemudian kita akan tuliskan bagian sisanya. Nah, setelah kita melakukan operasi ini, kita akan melakukan OBE lagi. Karena kita belum mencapai hasil yang kita inginkan. Kita belum mengubah ini menjadi inverse matrix dan bagian ini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan operasi OBE untuk mengubah bagian 2 ini. Di baris ketiga, kita bisa melakukan operasi ini. B32 min 2. Artinya, baris ketiga sama dengan baris ketiga ditambah dengan min 2 yang dikalikan dengan baris kedua. Nah, operasi OBE, kita bukan hanya bisa melakukan 1 kali operasi, kita bisa melakukannya 2 kali. Selama bagian tersebut aman dari operasi OBE. Jadi kita bisa lakukannya 1 kali lagi. Dalam kasus ini, untuk mengubah baris keempat, kita bakal tuliskan operasi B42 min 1. Yang berarti baris 4 sama dengan baris 4 ditambah dengan negatif 1 dari B2. Gimana? Kita akan tuliskan kembali 1001 min 1100, 0100, 2 min 100. Berarti di sini bakal menjadi 0010 min 4 210, 0021 min 2101. Kemudian kita akan lakukan operasi OB lagi ke bagian ini, 2. Kenapa? Karena bagian ini sudah selesai. Yang kolom kedua juga sudah sesuai dengan bentuk matriks inverse. Hanya perlu mengubah bagian ini, 2, dan bagian ini. Dan sebentar lagi kita akan selesai untuk melakukan operasi OB. Untuk menyelesaikan baris keempat, di kolom ketiga, kita akan lakukan operasi B43 min 2. Ini berarti B4 sama dengan B4 ditambah dengan min 2 dari B3.
Saya akan menuliskan kembali karena bagian ini tidak terkena operasi OBE. Maka hasilnya akan menjadi 0, 0, 0, 1, 6, min 3, min 2, dan 1. Langkah terakhir adalah kita hanya perlu mengubah ini. 1 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita langsung aja selesaikan. Operasi B 1, 4, min 1. Yang berarti B1 sama dengan B1 ditambah dengan min 1 yang dikalikan dengan B4. Kita tinggal masukkan hasilnya kembali. Berarti bakal menjadi 1, 0, 0, 0, min 7, 4, 2, 1. Kita salin ini kembali. Berarti 0, 1, 0, 0, 2, min 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, min 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, dan di sini 6, min 3, min 2, 1. Perhatikan, kita sudah sampai di hasil akhir yang memiliki bentuk matriks identitas dan bagian kanannya adalah matriks inverse dari A. Maka hasil akhirnya adalah inverse dari matriks A adalah min 7, 4, 2, 1, 2, min 1, 0, 0, min 4, 2, 1, 0, 6, min 3, min 2, dan 1. Hore! Kita sekarang sudah berhasil untuk melakukan inverse dari matriks A. Penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang kedua, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Sekian video penjelasan dari kami, jangan lupa like, comment, and thanks for watching.